Heho Pop Gengs. Udah akhir minggu lagi nih. Gimana dengan hari-harimu Pop Gengs? Minggu ini berwarna ya. Ada keceriaan, ada kehilangan, ada kebahagiaan. Namun masih ada yang terus mengusahakan hari-hari yang lebih baik. Seperti minggu-minggu kemarin, rangkuman-rangkuman berita tersebut udah aku kumpulkan untuk disimak sejenak sebelum memulai minggu yang baru. Mari kita flashback dalam rangkuman minggu keempat bulan Oktober berikut ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa buat klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Kita awali dari kabar-kabar dunia industri hiburan. Influencer muda Taki Malik akhirnya mengakhiri kejombloannya setelah pernikahan pertamanya gagal 3 tahun lalu. Hafiz muda ini resmi bersanding dengan Cheryl Nadira pada tanggal 18 Oktober lalu. Nah, sang istri ini adalah selebgram keturunan Arab yang mengaku masih terus belajar untuk menutup aurat lebih sempurna. Pestanya sendiri sederhana namun terkesan meriah. Kita beri tepuk tangan tidak apa-apa untuk sore hari ini. Dengan mas kawin berupa cincin berlian dan emas antam 48 gram. Dan mereka pun sah menjadi sepasang suami istri. Sementara fans Taki ikut berbahagia, fans Naruto pun berderai air mata. Trending di Twitter selama 2 hari sejak tanggal 21 Oktober, kabarnya Naruto akan mati Pop Gengs. Kabar ini mencuat usai manga Boruto Next Generation Chapter 51 beredar. Cerita yang menggantung di akhir membuat para fans mengira-ngira apa yang terjadi. Perkiraan yang paling top adalah Naruto mati melawan Isshiki Otsutsuki. Respon fans dan warganet pun berdatangan. Ada yang berterima kasih telah menemani selama 20 tahun, ada yang gak percaya dengan kematiannya karena lebih percaya Naruto itu kuat. Ada yang mengenang saat Naruto pertama kali meneriakkan ambisinya ingin menjadi Hokage. Dan ada yang benar-benar nangis terseduh-seduh seperti ini. Kenapa? Nanya serius kenapa? Naruto mati. Namun ada juga loh yang membandingkannya dengan Luffy. Wah, siap-siap untuk para fans berkumpul di Konoha. Dan apakah Gaara akan ikut melayat? Luffy si manusia karet yang sama populernya dengan Naruto juga jadi pembicaraan nih Pop Gengs. Bocoran chapter 993 pun beredar, mengisyaratkan berakhirnya arc Negeri Wano yang ketiga. Melihat Kaido meninggalkan atap Skull Dome, terkesan ia mencari lawan yang lebih layak. Mengira anggota Agazaya 9 cukup kuat mengalahkannya, penggemar One Piece bisa jadi akan melihat ulang pertandingan Kaido versus Luffy. Spoiler ini juga mengisyaratkan akan banyak korban di chapter selanjutnya, karena senjata baru dari Queen Plot. Wah, gak sabar nih minasan! Oke, ke topik selanjutnya ada beberapa video yang viral di media sosial. Setelah sempat heboh aksi brutal polisi kepada demonstran di aksi menolak Omnibus Law pekan lalu, kini viral lagi video yang memperlihatkan polisi yang memukul polisi. Wow, tontonan memalukan ini terjadi di Jambi saat aksi demonstrasi menolak Omnibus Law kembali digelar. Nah, pemukulan ini hanya kesalahpahaman antara polisi yang bertugas dengan polisi berpakaian preman. Mengira mahasiswa, si polisi preman ini ikut dipukul dengan tongkat. Nah, karena gak terima, rekannya pun membalas dan menendang polisi tersebut dengan berkata, "Perwiraku itu, brimob itu." Nah, halo, banyak penyusup ya ternyata. Nah, kalau mereka yang kelahi gini kan jadi seru ya liatnya. Di lain tempat, video viral juga memperlihatkan aksi memalukan dari Satpol PP, kejadian di Batam yang diunggah oleh kanal Ferry Kesuma pada hari Senin lalu. Di awal video terlihat seorang pengemis yang mengaku uangnya diambil Satpol PP saat terjadi razia orang jalanan. Perekam lalu mengarahkan kamera ke mobil petugas tersebut. Terlihat 4 orang dan 1 perempuan yang dirazia. Pengemis tersebut menambahkan bahwa setelah uang diambil paksa setelah dirazia, ia lalu diturunkan di tengah jalan. Duh, naas. Kompas TV lalu melaporkan bahwa 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata, 1 dari mereka itu adalah seorang ASN. Oke, Satpol PP dan polisi penyusup tadi, cobalah kolaps di YouTube bikin prank gitu. Oke, mending kita lihat video ceria aja nih. Seorang mahasiswa yang mengikuti prosesi wisuda program diploma, sarjana dan pasca sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta terlihat menggunakan high heel saat melenggang ke podium. Aksi pria ini direspon tawa hangat dari mahasiswa lainnya. Seperti udah terbiasa, pria tersebut bahkan berjalan dengan anggunnya. Gak hanya 1, rekan lainnya ikut berjalan layaknya model di catwalk dengan lambaian tangan yang lembut.
Wisudawan berikutnya pun menggunakan boots sambil berlenggak-lenggok seperti ringer tinju dan berjoget. Tarik mang, semongko. Nah, video terakhir nih datang dari Cina. Viral sebuah gedung dengan berat 7.000 ton di Shanghai nampak berjalan jika dilihat di video time-lapse ini. Gedung sekolah berusia 85 tahun tersebut dipindahkan karena akan ada rencananya pembangunan pusat komersial baru di lokasi. Seperti berjalan kaki, gedung ini dipindahkan perlahan-lahan menggunakan alat atau kendaraan penggotong. Wah, kira-kira gimana melewati lampu merah itu ya? Oke, kita ke topik selanjutnya yakni berita yang hangat di ranah sosial. Pertama adalah kabar dari Surabaya di mana ada sebuah penampakan Al-Quran yang masih utuh tersimpan di lemari. Padahal rumah tersebut ludes terbakar, bahkan tidak ada bekas gosongnya. Sementara hampir semua benda udah habis dilahap oleh jago merah. Kabar selanjutnya adalah kabar duka Polikarpus Budi Hari Prianto dikonfirmasi meninggal oleh Sekjen Partai Berkarya. Mantan pilot yang divonis bersalah dengan kasus pembunuhan berencana aktivis HAM Munir Said Talib ini meninggal dalam kondisi positif corona. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa ya, keluarga juga bertabah. Dan untuk yang masih hidup, jangan lupa kasus Munir. Selanjutnya kabar dari Thailand, situs petisi online change.org diblokir di negara gajah tersebut. Bermula ketika rakyat Thailand memberikan kritik kepada Raja Maha Vajiralongkorn karena sering berada di Jerman beserta istri dan selirnya, mengurusi politik negerinya dari negeri orang. Sementara banyak pemuda Thailand yang menuntut terlepasnya Thailand dari sistem monarki. Sebelumnya pemerintah banyak menangkapi aktivis pro-demokrasi saat unjuk rasa minggu lalu. Dan saking berkuasanya, change.org diblokir oleh pemerintah. Well, meninggalkan kehebohan tadi, kita pindah ke berita olahraga dan teknologi. Turnamen sepak bola bergengsi Eropa, Liga Europe dan Liga Champions 2020-2021 mulai bergulir pada tanggal 21 Oktober 2020. Aturan baru pun diterapkan, yakni memperbanyak rotasi pemain, sehingga pemain tidak mudah marah dan lelah, sehingga berdampak pada kebugaran. Karena pandemi ini, pertandingan dilangsungkan tanpa penonton. Hadiahnya sendiri akan dikurangkan karena dampak finansial yang melanda UEFA selama pandemi. Di bidang teknologi, mulai dari Kamis lalu PT Nikon Indonesia resmi menutup operasionalnya di Indonesia. Layanan seperti marketing dan servis akan diserahkan ke PT Alta Nikindo selaku distributor resmi. Penutupan ini mendapat banyak respon, salah satunya kenangan warga Twitter saat pertama menggunakan kamera untuk aktivitas profesionalnya. Dan yang terakhir nih, masih di dunia teknologi, situs web jaringan profesional LinkedIn memasang fitur baru. Meniru WhatsApp, Facebook, dan Instagram, pengguna akhirnya bisa berbagi foto dan video durasi 20 detik di profil mereka. Hanya bisa memposting dari aplikasi seluler yang terbaru, Stories LinkedIn membatasinya untuk anggota berlokasi di Tiongkok. Bisa ditambahkan teks dan bertahan selama 24 jam. Fitur baru ini bisa menyenangkan para penggunanya. Nah, udah? Gimana? Ada yang kurang? Tambahin aja ya di kolom komentar. Selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih udah nyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi minggu depan.